Hai guys, selamat datang di Run Movie. Pada video kali ini, gue akan menceritakan sebuah alur film psikopat bergenre horror thriller yang berjudul Bad Devil yang dirilis pada tahun 2010. Pada awal film, diperlihatkan tokoh bernama Haewon. Dia bekerja sebagai pegawai bank dan dia seorang yang apatis terhadap seseorang. Bisa dilihat dari saat dia dimintai tolong seseorang wanita yang dikejar-kejar oleh segerombolan preman, tapi Haewon tak menghiraukannya. Dan saat ada nenek-nenek yang memohon pinjaman, dia tidak segan-segan menolak dan membentaknya. Saat dia dimintai saksi untuk kasus penganiayaan dan pembunuhan wanita di awal scene, dia seolah tak tahu apa-apa. Saat dia kembali ke bank, dia melihat nenek di awal yang dia tolak tiba-tiba mendapat pinjaman. Ternyata rekannya yang membantunya. Haewon kemudian kesal dan memaki-maki rekannya itu. Saat Haewon di toilet, tiba-tiba pintu terkunci terhalang sapu pel. Singkat cerita, dia berhasil keluar dan mencari rekannya tadi, menuduh dialah yang menguncinya dan langsung menamparnya dengan keras hingga dia dipanggil oleh atasan dan diskors, disuruh untuk berlibur. Kemudian dia teringat selalu dihubungi teman masa kecilnya, yaitu Boknam, untuk datang ke rumahnya yang berada di Pulau Modo. Singkat cerita, Haewon pergi ke pulau itu. Diketahui Haewon berasal dari pulau itu juga, tapi sekarang pulau itu hanya dihuni beberapa orang saja. Saat Haewon tiba, dia sudah ditunggu oleh Boknam. Boknam sangat senang melihat kedatangan temannya yang sudah 15 tahun tak berjumpa. Dan Haewon juga bertemu dengan warga di sana, tapi sikap mereka sangat aneh, terutama terhadap Boknam. Ada nenek-nenek yang tidak suka kedatangan Haewon. Dia bernama Donghu dan dia adalah mertua Boknam. Di sana juga ada dua pria, suami Boknam yang bernama Manjung dan adik iparnya bernama Chuljong. Kemudian mereka kembali bekerja dan Boknam mengantarkan Haewon ke rumah kakeknya dulu yang sekarang sudah meninggal. Setelah itu, datanglah anak Boknam bernama Yunhee. Boknam menyuruhnya memberi salam kepada Haewon, tapi Yunhee malah pergi. Boknam menceritakan kalau anaknya sudah berusia 10 tahun, tetapi nenek dan bibinya melarang dia ke sekolah karena perempuan tidak usah punya pendidikan. Walaupun Boknam sangat ingin anaknya sekolah, tapi karena seluruh keluarganya mengintimidasi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Scene beralih ke kediaman Boknam. Saat itu, Boknam dengan suaminya, anak, dan adik iparnya makan bersama. Saat makan, Manjung dan Yunhee berencana mencari ikan di malam itu. Lalu mereka pun pergi. Saat Manjung dan Yunhee sudah pergi, Boknam dilecehkan, diulek-ulek oleh adik iparnya sendiri, dan itu sepertinya sudah sering terjadi. Saat Manjung dan Yunhee pulang, Boknam seperti biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya Manjung sudah mengetahui kelakuan adiknya, tapi dia hanya diam. Saat Boknam menyinggung soal Chuljong, Manjung malah menendangnya dan menyuruhnya untuk menghormati dia dan keluarganya. Lalu Manjung juga memaksa melakukan pengencrotan kepada Boknam, dan anaknya Yunhee disuruh menunggu di luar sambil menikmati martabak mini. Perlahan akan diperlihatkan keadaan Boknam yang mengalami nasib tragis, bahkan oleh keluarganya. Tapi Boknam tetap bersabar demi keselamatan anaknya. Lalu diperlihatkan ada wanita lagi datang ke pulau itu. Siapakah dia? Sedangkan Haewon sedang bermain dengan Yunhee. Yunhee sekarang dekat dengan Haewon karena sebelumnya dibacakan buku oleh Haewon yang membuatnya sangat senang. Setelah itu mereka berdua pulang
Setelah sampai di depan rumah, Boknam menyuruh Haiwan pergi dan mengajak Yunhee. Karena di dalam rumah Boknam ada seorang PSK yang sedang diulek-ulek oleh Manjung, suami Boknam, sehingga Boknam tidak mau Yunhee mengetahuinya. Haiwan yang seorang apatis kemudian pun pergi dan cuek-cuek aja pada masalah Boknam. Ternyata wanita baru yang datang itu adalah PSK yang diulek-ulek oleh Manjung. Setelah selesai diulek-ulek, PSK tersebut ngobrol dengan Boknam. PSK tersebut heran kenapa Boknam hanya diam saja melihat suaminya mengulek-ulek wanita lain di rumahnya. PSK itu pun merasa simpati kepada Boknam dan memberi saran agar pergi ke Seoul, lalu memberi nomor teleponnya. Tapi Boknam tak menghiraukan karena Boknam masih merasa bisa bertahan demi anaknya. Besoknya, seperti biasa, di samping menanam kentang, Boknam juga memanen madu. Boknam sehari-hari memang disuruh bekerja terus-menerus oleh suaminya, sedangkan Manjung hanya duduk seperti bos. Saat Boknam pulang, ia menemukan kolor Yunhee di saku celana suaminya. Boknam pun sangat shock dan langsung menemui Yunhee yang sedang belajar dandan. Saat Boknam bertanya untuk apa, Yunhee pun menjawab, agar ayah lebih cinta pada aku. Boknam kemudian menemui Haiwan, meminta untuk membawa dirinya dan Yunhee ke Seoul. Tapi lagi-lagi Haiwan yang tak mempunyai rasa simpati bilang, lain kali saja karena aku sudah banyak persoalan. Sampai Boknam memohon untuk membawa Yunhee saja. Haiwan pun bertanya, kenapa dengan Yunhee? Sambil menangis, Boknam mengatakan kalau Manjung telah menodai Yunhee. Tapi Haiwan malah tak percaya, mengira Boknam hanya membuat alasan saja untuk bisa pergi ke Seoul. Upaya terakhir pun dilakukan Boknam. Boknam mencuri uang dari saku Manjung dan menelpon PSK sebelumnya untuk menjemputnya secara diam-diam. Benar saja, PSK itu datang untuk menjemput Boknam dan Yunhee. Tapi bodohnya PSK itu, dia malah menyewa kapal milik kerabatnya Manjung. Padahal Boknam sudah memperingatkannya. Dan benar saja, walau sudah dikasih uang, orang itu sengaja memperlambat untuk menghitungnya sampai Manjung pun datang. Kemudian Manjung menyeret Boknam kembali sambil memukulnya. PSK yang melihat Boknam disiksa menyuruh orang-orang membantu menghentikannya, tapi mereka malah menyuruh agar Manjung mematahkan kaki Boknam agar tak kabur lagi, dan PSK itu malah dibawa Chuljong untuk diulek-ulek secara gratis. Yunhee mencoba menghentikan ayahnya, tapi sia-sia. Dia malah ikut disiksa Manjung. Diketahui Manjung bukan ayah kandung dari Yunhee. Yunhee adalah anak Boknam dari hasil Boknam yang diperkosa ramai-ramai di masa lalu. Sampailah kejadian pilu terjadi. Yunhee terlempar oleh Manjung dan kepalanya membentur batu hingga tewas seketika. Boknam teriak histeris menangisi Yunhee yang telah meninggal. Setelah itu, seorang polisi datang dan meminta keterangan. Tapi semua orang pulau seolah bekerja sama menutupi kejadian sebenarnya dan bilang Yunhee terpeleset lalu jatuh. Saat polisi menanyai Boknam, Boknam bilang bahwa Manjung yang telah membunuhnya. Tapi lagi-lagi semua orang melindungi Manjung. Dan Manjung berkata sambil pura-pura menangis, Yunhee meninggal karena Boknam kabur, padahal sudah diberikan uang agar pergi sendiri. Tapi Boknam memaksa Yunhee sampai Yunhee terjatuh. Kemudian Haiwan pun datang. Saat polisi menanyainya, dia menjawab tidak tahu apa-apa karena dia waktu itu tidur. Padahal Haiwan melihat kejadian itu.
Lalu polisi itu pun pergi. Saat polisi itu akan berangkat, Haewon mau ikut dengannya, tapi orang-orang di sana menyuruhnya segera pergi karena mereka takut nantinya Haewon mencoba membocorkan kejadian sebenarnya kepada polisi itu. Saat Haewon kembali ke rumahnya, di sana sudah ada Chuljong untuk memberi makanan yang sudah dicampuri obat tidur. Saat Haewon tak sadarkan diri, Chuljong mau memperkaos Haewon, tapi Boknam datang dan menghentikannya. Besoknya, Boknam seperti biasa bekerja di ladang, dan seperti biasa juga keluarganya tidak ada yang membantu, akan tetapi malah asik minum teh sambil mengerumpi. Dan saat itulah Boknam hilang kesabarannya selama ini. Ia pun mengambil sebuah celurit dan mulai membacok mereka satu persatu hingga tewas. Hanya menyisakan kakek tua bangka yang pikun. Setelah itu, Boknam memburu yang lainnya juga. Terlihat Donghu atau ibu mertuanya diburu oleh Boknam sampai terjebak di tepian pantai yang curam. Donghu pun memutuskan untuk menjatuhkan dirinya, tapi naas, dirinya malah terbentur batu hingga tewas. Kemudian Boknam menghampiri Chuljong dan kemudian memenggal kepalanya hingga tewas. Tak sengaja Haewon pun melihatnya. Lalu Boknam menghampiri Haewon dan Haewon pun lari terbirit-birit. Saat Manjung dan kerabatnya yang membawa kapal datang untuk minum di sumur, mereka melihat kepala Chuljong yang telah terpenggal berada di atas pohon. Dan Boknam pun datang mau menyerang mereka, tapi Haewon berteriak memperingatkan mereka untuk menghindar, sehingga Boknam bisa dijatuhkan oleh Manjung. Saat Manjung akan menghabisi Boknam dengan pisau, Boknam pun mengalihkan perhatian Manjung dengan menggoda menjulurkan lidahnya yang membuat Manjung sakne. Lalu Boknam menggigit jari Manjung. Manjung pun marah dan mencoba mengambil sebuah kapak. Akan tetapi Boknam lebih dulu menusuknya dengan pisau yang digigitnya dan Manjung pun tewas. Kerabat Manjung mengajak Haewon untuk lari di saat Boknam sedang membabi buta membacok-bacok Manjung. Saat mereka mencoba kabur, tiba-tiba Boknam sudah tiba di pinggir pantai. Sampai akhirnya kerabat Manjung itu tertangkap dan dibunuh. Kemudian Boknam menaiki sebuah kapal untuk pergi ke Seoul dengan berdandan. Secara kebetulan Haewon ditemukan oleh polisi yang sedang pingsan di kapal dan langsung dibawa ke kantor polisi. Saat Haewon sadar, dia terkejut tiba-tiba melihat Boknam sudah ada di depan matanya. Haewon pun langsung lari dan menemukan polisi sudah tewas, sedangkan pintu terkunci. Lalu Haewon pun masuk ke dalam sel dan menggemboknya. Saat Boknam mau membuka gemboknya dengan sebuah kunci, Boknam pun ditembak sama polisi yang ternyata masih hidup. Lalu Boknam menghajar polisi itu dengan palu Thor hingga tewas. Kemudian Boknam yang sekarat mau memukul Haewon juga dengan palu itu, tapi Haewon lebih dulu menusuk leher Boknam dengan patahan seruling hingga tewas. Di akhir cerita, Haewon pun sudah berubah lebih menjadi pemberani dengan menunjukkan pelaku pembunuhan wanita di awal film. Ketika pulang, ia membuka surat-surat dari Boknam yang selama ini dikirimkan. Film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Bad Devil. Gimana? Psikopat bener bukan? Nah, semoga menghibur ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar admin lebih semangat untuk membuat alur cerita yang lainnya. Terima kasih.